teman-teman, nama aku Farsha Luna. Aku adalah seorang mahasiswa dari jurusan Teknik Informatika. Dalam video kali ini, aku akan menjelaskan salah satu dari mata kuliah yang sedang aku pelajari, yaitu struktur data. Aku akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi seperti fungsi stack, fungsi push, fungsi pop dalam bahasa pemrograman C++. Mau tahu apa itu stack dan kawan-kawannya? Tonton sampai habis ya. Oke, sebelum itu kalian harus tahu dulu nih apa sih itu stack. Nah, stack itu adalah struktur data yang bekerja dengan prinsip LIFO, yaitu last in first out, di mana elemen terakhir yang dimasukkan akan menjadi elemen pertama yang akan dikeluarkan. Nah, stack ini memiliki beberapa operasi dasar. Yang pertama ada push. Push itu untuk menambahkan elemen baru di bagian atas stack. Jadi nambah itu namanya push ya. Terus yang kedua tuh ada pop. Pop itu untuk mengambil elemen teratas dari stack. Seperti yang kalian tahu, stack ini bekerja dengan prinsip LIFO, yaitu yang terakhir masuk itu yang pertama keluar. Jadi yang pop ini fungsinya untuk mengambil elemen teratas. Jadi yang paling terakhir ditaruh itu yang paling awal keluar gitu. Terus yang ketiga itu ada tampilkan stack. Nah, ini tuh untuk menampilkan stack-stacknya nih semuanya gitu. Terus yang keempat itu ada hapus, yaitu untuk menghapus stack yang dalamnya. Stack itu digunakan dalam berbagai aplikasi seperti fitur undo redo di perangkat lunak atau dalam proses pencarian rekursif. Oke teman-teman, di sini tuh ada contoh output dari stacknya ini ya. Yang pertama itu dalam menu itu ada push, pop, tampilkan stack, hapus stack, dan keluar. Nah, kita langsung aja ya ke contohnya ya. Yang pertama itu adalah push. Push itu kan tadi kan untuk menambahkan elemen ya. Jadi kita masukkan dulu. Aku memasukkan elemen dari semisal elemen nomor 12. Nah, elemen nomor 12 ini udah berhasil nih masuk ke dalam stack. Nah, terus selanjutnya aku juga mau nambahin elemen terus sampai 5 elemen nih. Oke, aku pilih lagi ya. Aku pilih lagi dari push nomor 13. Oke, 13 sudah ditambahkan. Masukin lagi nomor 14. Oke, 14 ditambahkan. Masukin lagi nomor 15. Oke, 15 ditambahkan. Masukin lagi nomor 16 jadi ditambahkan. Tadi tuh kan ada 5 elemen ya, aku masukin ya dari 12, 13, 14, 15, 16. Terus kita mau lihat lagi nih, tampilin lagi nih stacknya nih ada apa aja sih. Nah, itu tuh kita harus pilih menu yang nomor 3. Kita klik aja nomor 3. Nah, ini tuh yang tadi aku masukin dari awal tuh ada 12, 13, 14, 15, 16. Seperti yang kalian tahu, kalau misalnya stack ini prinsipnya last in first out, maka nanti kalau misalnya aku pilih pop, maka yang keluar ini adalah 16. Ayo kita buktikan. Misal aku mengambil pop nih. Nah, elemen yang 16 dihapuskan. Elemen yang 16 itu adalah elemen yang paling atas, jadi yang paling atas dihapus. Terus aku mau hapus semuanya aja deh, nggak jadi pilih elemennya. Itu ada di menu hapus stack. Oke, stacknya kosong. Sebagai buktinya, kita lihat lagi ditampilkan stack. Nah, stack itu nggak ada apa-apa. Jadi seperti itu. Mau tahu gimana codingannya? Ayo lanjut. Oke teman-teman, di sini aku akan memberikan codingan dengan outputnya yang seperti tadi ya. Nah, kalian tuh bisa menggunakan VS Code seperti aku atau menggunakan C++ atau terserah kalian. Yang penting bisa menggunakan bahasa pemrograman C++. Nah, seperti biasa kalau C++ itu harus ada include IStream. Langsung aja. Include IStream itu untuk input outputnya ya. Terus ini ada include conio, ada define max 5. Itu tuh untuk menentukan kapasitas maksimal dari stack itu ya. Terus ini kalian udah pasti tahu lah ya, untuk memudahkan pengertian cout, sin, atau yang lain-lain. Lanjut. Nah, di sini integer stack max itu maksudnya apa sih? Itu tuh untuk mendeklarasikan array stack dengan ukuran maksimal 5. Terus top min 1 itu untuk apa sih? Untuk variable top melacak posisi elemen teratas di stack. Jika di awal min 1 maka stacknya kosong indeksnya. Terus void display itu untuk fungsi menampilkan stacknya ya. Terus if top min 1 itu tuh untuk memeriksa apakah stop itu beneran bernilai min 1. Jika min 1 maka stacknya kosong. Jadi
stacknya tuh nggak ada ya. Terus else for integer i sama dengan top i itu untuk fungsi yang ini tuh fungsinya itu untuk loopingnya. Nah for yang ini tuh untuk memeriksa jika stack tidak kosong, terus elemen stacknya ditampilkan jadinya dari elemen teratasnya ya. Nah itu tuh untuk menampilkan elemen yang ada di akhirnya gitu. Terus lanjut, ada void push itu untuk fungsi untuk menambahkan elemen ke dalam stack. Jadi seperti yang tadi dikasih tahu, kalau push itu untuk menambahkan elemen selanjutnya ya. Nah itu voidnya tuh ada di sini. Terus integer val itu nama variabelnya. Nah seperti ini. Top sama dengan max min 1 itu untuk memeriksa apakah stack itu sudah penuh. Terus posisi top itu stacknya sampai elemen kelima. Kalau udah penuh si user, jadi maksimal yang tadi untuk dimasukkan stacknya itu pushnya itu sampai 5 ya. Nanti kalau misalnya kalian mau lebih juga bisa, kalian bisa ubah dari max 5 ini, kalian terserah mau pilih berapa maksimalnya. Nah kalau di sini aku pilih maksimalnya 5. Terus kalau misalnya lebih dari 5, maka bakal tertulis stack penuh. Jadi udah nggak bisa masukin lagi, nggak bisa push lagi. Terus nah di sini shoutnya ya untuk mengeluarkan kalimat-kalimat masukan elemen, terus elemen berhasil ditambahkan, itu seperti itu ya. Terus ada void pop. Nah itu pop itu seperti tadi ya, pop itu untuk mengambil elemen yang paling atas. Nah fungsinya tuh jadi dia tuh menghapus elemen paling atas gitu kan. Kayak tadi kan kita tuh kan mengambil yang paling atas kan ada angka 16. Nah pas kita pilih penuh pop, maka yang dihapus duluan itu adalah elemen nomor 16 gitu. Nah ini tuh untuk memeriksa aja ya, untuk memeriksa apakah stack itu kosong. Jika kosong maka tampilkan stack kosong. Jadi kalau misalnya udah nggak ada di apa-apa tuh, jadi stacknya tuh ditulisnya kosong gitu. Terus ada void clear itu untuk menghapus seluruh isi stack. Nah kayak tadi tuh, jadi stacknya tuh kayak kita udah isi banyak gitu, ada 12, 13, 14, 15, 16. Terus habis itu kalau kita pilih menu clear, maka hilang semuanya. Jadi hapus semua yang udah kita masukin tadi. Nah, seperti itu ya. Ini codingannya seperti ini. Nah integer main itu untuk tipe data yang akan dikembalikan nilainya kembali. Terus integer choose itu untuk variabel untuk menyimpan pilihan menu dari pengguna. Terus do itu untuk mengulang operasi sampai pengguna memilih operasi 5, yaitu keluar. Jadi kita tuh nanti kan ada fungsinya seperti ini ya, ada menu, ada push, ada pop, ada tampilkan stack, ada hapus stack, ada keluar. Nah ini tuh untuk menampilkan aja ya nanti di menunya seperti itu. Nah switch choose itu maksudnya opsi pemilihannya, kita mau pilih yang mana nih gitu, kayak satu push break udah gitu. Terus kalau default itu kalau pilihannya nggak ada, maka misalnya nih kita kan ada di sini kan ada 5 menu ya, terus kita malah pilih 6 gitu, maka nanti hasilnya bakal ada tulisan seperti ini, pilihan tidak valid, karena kan emang nggak ada nomor 6 gitu. Nah gauge itu fungsi untuk keyword agar user tidak perlu mencet enter. Jadi sebenarnya tuh nggak harus mencet enter ya, atau yang lainnya juga bisa. Terus sistem CLS itu untuk menghapus tampilan terminal, jadi biar nggak ada biar tampilannya tuh nggak banyak link yang ada di terminalnya lah gitu. Terus kalau while choose itu untuk agar pilihan itu sampai 5 aja, kayak tadi kan do itu pasangannya dengan while ya. Terus return 0 itu untuk nandain kalau program itu sukses. Nah seperti ini kita ini lagi ya, kita jalankan lagi. Oke, seperti ini ya outputnya ya, kayak seperti tadi. Kita coba lagi push, kita
masukin angka 12, terus kita masukin lagi, push lagi angka 13, kita masukin lagi, push lagi angka 14. Terus habis itu aku mau ini mau hapus kita pilih nomor 2. Pop itu untuk menghapus ya. Jadi ya nomor 14 nya ada dihapus. Terus aku mau hapus lagi nomor 13 nya dihapus. Terus aku pilih lagi, hapus lagi, 12 nya dihapus. Terus aku nggak tahu nih kira-kira masih ada gak ya, coba gitu kan. Terus kayak aku pilih nomor 2 lagi nih, wah ternyata stacknya kosong, jadi udah kosong. Terus aku isi lagi nih, semisal aku isi lagi 12, masukin lagi 13, masukin lagi 14. Nah kan tiga lagi tuh masuk tuh. Terus habis itu aku mau tampilin lagi tampil ada 12, 13, 14. Terus aku mau hapus semuanya, dihapus. Kita cek lagi nomor 3 udah kosong stacknya. Terus keluar deh kalau keluar udah kita nggak bisa input lagi. Sudah beres seperti itu. Jadi gimana guys, stack itu nggak terlalu susah kan? Kalian pasti bisa kok kalau kalian mau belajar. Nah oke, mungkin segini aja yang aku bisa jelasin. Mohon maaf jika aku banyak salahnya, jika ada kata-kata yang kurang kalian pahami atau yang typo tulisannya atau apapun itu, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Saya Farisya Luna dengan NIM 231011403455 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.